Itu ya maksudnya gini ya, saya bersyukur, saya tidak nyesel anak saya bisa masuk ke lingkungan sekolah ini. Karena apa Pak? Enggak, saya merasa betul-betul tersupport, terbantu ya kan. Apalagi guru-gurunya yang komunikasi dengan saya pun enak ya kan. Lalu semuanya dibantu dari materi, jadwal pelajaran gitu kan. Ya mungkin sama saya butuh penyesuaian dan adaptasi, guru pun, anak pun. Tapi insya Allah dengan kita berkolaborasi ini ya kan, semuanya berjalan lancar sih Pak Angga. Saya disupport luar biasa sama Wala, sama guru-guru mata pelajaran semuanya ya kan. Memberikan apa yang anak butuhkan, harus bukan yang anak inginkan, harus pintar-pintar memilahnya, itu aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi para sahabat inspiratif, para pendengar setia podcast Daun Hijau, podcast yang inspiratif, edukatif, dan juga informatif. Sahabat inspiratif, ya, sejak pandemi COVID melanda Indonesia, ya, pembelajaran tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran online. Nah, kali ini kita akan mendengarkan nih keluh kesah atau duka cita ya, yang dialami oleh para orang tua. Kali ini kita sudah kedatangan nih salah satu bintang tamu yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan nanti akan menginspirasi kita semua bagaimana caranya mengasuh anak selama pembelajaran online. Langsung saja kita kedatangan dengan Ibu Nova Nurdianti. Halo Ibu, halo, selamat pagi, sampurasun. Rampes. Kumaha Bang Bun? Alhamdulillah Pangestu. Terima kasih Bunda sudah datang di podcast inspiratif. Sama-sama. Untuk yang pertama mungkin Bunda bisa memperkenalkan diri dulu kepada para pendengar setia. Baik, terima kasih Pak Angga sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya, sahabat inspiratif podcast Daun Hijau. Terima kasih, suatu kehormatan saya bisa diundang di sini Pak Angga. Terima kasih sekali. Ya. Sama Bun, sama. Perkenalkan, nama saya Nova Nurdianti. Saya orang tua dari siswa SD Al Azhar Sifa Budi Cibubur. Saya profesinya sekarang ibu rumah tangga. Mungkin orang sekarang itu bilangnya full time mami, Pak Angga. Full time mami. Saya dengan ibu dengan 2 orang anak, dan insya Allah sebentar lagi menuju 3, Pak Angga. Alhamdulillah. Ya, gitu aja sih Pak Angga dari saya. Kita ngobrol sedikit ya Bunda ya. Boleh dong. Mengenai kondisi 2 tahun terakhir nih, 2 tahun terakhir. Perasaan Bunda bagaimana sih pertama kali mendengar kabar COVID ya? COVID masuk ke Indonesia. Oke, Pertama kali saya dengar COVID-19 masuk ke Indonesia, wah luar biasa, panik sekali Pak Angga. Saya rasanya saya nggak tahu bagaimana saya melindungi keluarga saya, ya kan, terutama anak-anak saya yang masih kecil Pak Angga. Jadi pada saat COVID-19 datang ke Indonesia itu, saya kira hanya di luar negeri saja Pak Angga, seperti itu kan, seperti cerita di TV-TV. Ternyata ini real ya kan, orang-orang di China pada karantina ya kan, kekurangan bahan pangan, masuklah ke Indonesia Pak Angga. Maka dari itu wah luar biasa ya, saya panik, saya takut lah, pastilah dirasakan oleh semua orang tua, semua orang yang ada di dunia, bahkan ya bukan saya aja. Gitu sih Pak Angga. Dan kasus pertamanya deket justru ya Bun ya, dari lokasi kita. Iya, Depok ya. Betul. Makanya langsung kita, waduh. Ini Depok, antara Depok dengan kita kan. Iya, deket banget. Deket banget ya Bunda. Deket banget. Iya. Nah Bunda, bagaimana nih cara mengkondisikan anak-anak Bunda ketika mereka harus belajar online di rumah? Atau mohon maaf saya tanya sebelumnya, Ananda Erik ya namanya? Betul. Ananda Erik itu pertama kali masuk sekolah itu langsung online atau pernah offline dulu? Nah, ini dia luar biasa Pak Angga. Jadi pada saat pandemik itu, Erik baru masuk kelas 1 kan. Sekolah baru, dibayanginnya itu kan seru dengan teman-teman, dengan guru-guru Pak Angga. Tiba-tiba dia langsung full online. Adalah sedikit kekecewaan kepada anak gitu kan. Kayak, mama kok sekolahnya kok kayak gini, gitu kan Pak Angga. Tapi insya Allah seiring berjalannya waktu, lancar-lancar aja sih Pak Angga. Walaupun saya butuh adaptasi di awal gitu kan, ternyata ya
tidak semudah itu gitu. Iya, apalagi anak kelas 1 ya Bun ya. Betul, butuh apa namanya, masih dalam istilahnya pembelajarannya itu yang masih betul, membutuhkan bermain yang banyak, istilahnya Betul, sosialisasi dengan betul teman-teman. sekali. Ini tiba-tiba langsung online. Betul, dan anak-anak kelas 1 kan belum ada mandiri, inisiatifnya masih kurang lah Pak Angga. Nah itu bagaimana Bun cara mengkondisikan anak belajar di rumah ketika online? Jadi kalau saya pribadi Ya. ke anak saya, Abang, online maupun offline ini sama saja. Abang tetap ikutin aturan-aturan mama yang ada di rumah, seperti bangun pagi, tetap sholat, mandi pagi, sarapan, ya kan, tetap, dan full seragam dari peci sampai dasi, walaupun online di rumah dia tidak saya biarkan untuk leha-leha Pak Angga. Tetap siap on cam gitu kan. Dia dengan segala kerepotan pagi-pagi, Pak Angga tahu sendiri ya, apalagi saya full time mami ya kan, sarapan dulu, masak dulu sebagainya. Berarti Gitu. yang disiapkan itu dari mulai sarapan ya Oh Bun? iya dong Pak Angga. Alat belajarnya segala macamnya ya. Betul. Gitu. Nah, ketika anak pertama kali nih Bun harus belajar di rumah, apa yang ibu rasakan saat itu? Yang saya rasakan ketika pertama kali anak saya sekolah online di rumah. Saya ada kekhawatiran seperti ini loh Pak Angga. Ini anak bisa nggak ya gitu. Ini sampai kapan sih ini Erik harus belajar online seperti ini karena kurangnya interaksi sosial dengan guru, dengan teman gitu kan. Saya ngerasa khawatir anak ini takutnya bosen, mood ya kan, kok nggak seru. Beberapa jam harus lihat layar laptop aja gitu kan. Saya khawatir juga ini pelajarannya masuk apa enggak ya, gurunya didengerin apa enggak ya gitu kan. Kadang saya keluar sedikit, misalnya saya ke toilet atau ke dapur, Mama ini gimana ya kan, nge-lag lah, nge-freeze lah gitu kan, ada aja. Jadi saya harus diem di pinggirnya dia. Harus tetap mendampingi ya Bun ya. Kalau enggak ya namanya anak-anak usia 7 tahun ya Pak, enggak ada aja tangannya pegang mainan. Kalau enggak laptopnya enggak diliatin ya kan. Saya tuh kayak di pinggir anak tuh udah bertanduk, udah melotot gitu kan. Dengerin enggak? Jawab enggak? Gitu Pak Angga. Jadi di balik ada anak yang terdiam saat Zoom itu, ada sosok mama yang menjadi apa namanya? Galak enggak, tapi kalau saya tanya Erik, Mama galak nggak sih? Enggak. Kalau bilang galak soalnya uang jajan dikurangi. Oh iya, takut dia ya kan. Kayak gitu. Ya Bunda, ketika anak pertama kali nih harus belajar di rumah, apakah anak merasa kesulitan dalam belajar yang dialami Erik aja? Apakah Erik mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal memahami pelajaran materi ya Bun ya? Apa gimana gitu ketika belajar online? Ya, kalau untuk pelajaran materi sendiri, saya tuh alhamdulillah sekali karena gurunya itu interaksinya bagus ya kan, support sekali. Jadi mungkin pelajaran online di sekolah itu didesain oleh guru-guru sekolah sendiri. Gimana sih caranya biar anak tuh nangkep walaupun online. Itu udah bagus, udah luar biasa. Dan saya lihat nggak ada kesulitan sih kalau untuk anak menyerap pelajaran ya. Ya paling kesulitannya itulah kendala-kendala teknis Pak Angga, seperti wifi yang tiba-tiba bandwidthnya drop gitu kan, kalau enggak laptop yang low bat gitu kan, atau enggak yang Mama ini loginnya gimana ya kan, teknis sih. Lebih ke teknis ya. Betul, Tapi betul. mungkin awal-awal ada yang merasa kesulitannya Bunda ya, karena Ada. bukan hanya dialami anak-anak sebetulnya. Betul, betul. Guru-guru juga kan waktu itu istilahnya pembelajaran dengan seperti itu baru ya Bun ya. Betul, betul. Dari mulai yang biasanya tatap muka ini beralih semuanya langsung ke digital. Jadi kan ada adaptasi yang harus dialami oleh guru-guru. Betul. Kami juga dari pihak guru-guru merasakan kesulitan-kesulitan itu. Tapi beriringan waktunya, alhamdulillah semuanya bisa. Alhamdulillah sekali ya Pak Angga. Nah Bunda, hal yang paling berat nih Bun saat mendampingi anak belajar di masa pandemi itu apa saja Bun? Hal yang paling berat? Yang paling berat dirasakan sama Bunda, baik sama Bunda ataupun sama Ananda, Erik misalkan ketika di rumah, yang paling berat itu apa sih Bun? Yang paling berat saya harus menjaga mood anak itu harus tetap stabil, harus happy. Ya namanya dia di depan laptop 4-5 jam, gimana dia nggak boring ya Pak ya, duduk. Kita aja orang dewasa duduk terus kan pegel ya kan. Itu sih Pak, saya harus menjaga moodnya. Kalau nggak
apa ya, mungkin nanti dia jadi udah nggak semangat lagi sekolah kan gawat Pak. Sedangkan kita sebagai orang tua harus tetap ada lah siap ketika kondisi apapun. Kalau enggak ya nanti dia ketinggalan jauh Pak, gitu. Betul, Itu sih menjaga mood nomor satu. Penting ya Bun ya itu. Oh penting banget. Jadi setiap habis belajar saya pastikan saya entertain. Bang kita bikin jelly yuk, atau enggak apa yang bikin dia tuh happy gitu. lagi. Kalau enggak kita main bulu tangkis yuk, main sepatu roda sama papa yuk gitu. Yang penting abang sekolahnya beresin dulu. Jadi ada rewardnya. Oh iya, tentu Pak Angga, tentu. Iya, ada rewardnya untuk supaya anak itu ingin mengikuti pembelajaran lebih lama lagi dan gitu moodnya ya. terjaga. Karena itu penting ya Bun ya. Oh iya. Oke Bunda. Ya. Karena tadi Ananda Erik pertama masuk itu sudah online ya. Betul. Gini, anak-anak lebih senang belajar online atau offline menurut Bunda ini? Yang Bunda lihat dari gaya belajar Ananda Erik itu lebih suka online atau offline nih? Oke, kalau dipilih suka online atau offline, of course ya offline ya Pak ya. Sekarang aja kita udah dikasih jatah PTMT 1 minggu 1 kali kan ya sama sekolah. Oh itu luar biasa senengnya kan, dia kebagian tiap hari Kamis. Mama kapan Kamis lagi? Kapan Kamis lagi? Ya tunggu bang 1 minggu lagi. Dia excited karena mungkin dia biasa lihat teman-temannya di Zoom ya kan. Sekarang oh ini temennya kan. Heboh, ternyata ya alhamdulillah tuh bondingnya ternyata dapet walaupun pertama kali pertemuan gitu kan sama teman-temannya. Seneng banget, tiap apa kapan offline, abang maunya offline terus, sabar ya nak gitu. Offline lah Pak. Mending offline ya Bun. Iya dong. Jadi mainnya itu bisa langsung gitu, nggak virtual. Oh iya, badannya gerak, lari-lari kena matahari kan malah lebih sehat. Iya, kayak saya juga merasakan Bun sih kalau online sama offline tuh jauh banget. Iya. Kayak misalkan ketika anak belajar di rumah itu ketika kita dari segi pengontrolan aja susah Bun. Ketika anak itu mengerti atau tidak ya? Mengerti atau tidak ya guys. Kalau ada anak yang misalkan kalau offline ya, kalau offline ketika ada anak nakal misalkan atau ada anak yang tidak memperhatikan, kita bisa langsung mengingatkan. Iya. Ini mau nyentil atau apalah istilahnya gitu. Kalau online kan susah, masa sentil virtual. Sentil ya. Iya, terasa lah guru juga berat ya Pak ya. Dibanding offline ya Bun ya? Iya sih. Nah Bunda ini nih yang ada pertanyaan yang menggelitik nih. Apa tuh? Ini yang biasanya diresahkan oleh orang tua murid nih. Kalau pembelajaran setiap hari istilahnya oke lah aman ya. Nah ini mengalami ketika mengerjakan ulangan nih Bun. Ketika ulangan istilahnya deg-degan pasti ada ya Bun ya. Kita itu dilema juga. Mau ngebantu, aduh gimana ya gitu kan. Nah apa sih Bun ya kesulitan, apakah mengalami kesulitan saat mengerjakan ulangan atau gimana tuh ketika online ya Bun ya anak-anak? Oh ketika ulangan, ya itu tentu lah Pak. Jadi misalnya gini, kita sudah persiapkan, abang belajar besok ulangan. Pokoknya mau online mau offline namanya ulangan itu hasil sendiri. Kerjakan sendiri. Ya namanya kelas 1 ya Pak ya, kelas 1 kelas 2. Mama ini gimana? Ya kan kadang ada bacaan misalnya kayak bahasa Sunda, apa Inggris yang masih belum lancar. Mama ini artinya apa? Saya tuh khawatir gini Pak, ini nanti anak ini kalau misalnya di sekolah offline beneran full gitu kan terjun, bisa apa enggak, mandiri apa enggak gitu kan ada beberapa yang Mama ini jawabannya bener apa enggak? Aduh, Mama ini bener apa enggak? Pokoknya kerjain dulu, nanti Mama cek misalnya ada yang kelewat. Kadang kalau anak saya itu dia Mama udah gitu kan nggak disubmit Pak. Waduh. Nah itu gitu kan. Kadang ini hasil abang sendiri, silakan. Dia kecewa. Mama salah 2, nilainya nggak 100. Ya itu hasil kamu gitu kan. Ya kadang Mama ini gimana? Wah ini sih Pak. Saya dilematis mau dikasih jawabannya ini hasilnya dia namanya ulangan ya Pak ya. Tapi saya ngeliat so far so good. Erik dia ngerjain. Jadi saya ngerasa, misalnya dia dapat nilai 100 tematik misalnya gitu kan. Oh berarti dia ngedengerin gitu walaupun matanya kemana aja ya Pak ya. Oh berarti dia bisa gitu. Sebetulnya kan kalau misalkan ulangan kayak gitu tergantung anaknya ya Bun ya. Ketika anaknya mungkin bisa mengikuti pembelajaran meskipun mau online mau offline, insya Allah ketika ulangan bisa gitu. Bisa, alhamdulillah. Kadang kita melakukan pengecekan itu ketika misalkan ada soal yang belum dijawab atau misalkan tadi lupa submit kebanyakan. Orang tua hanya sebatas itu mungkin ya Bun ya. Betul. Jadi tidak ada intervensi dari orang tua ketika ulangan seperti itu ya.
Bunda, Ya. ketika online seperti ini kan ada dua pihak nih Bun. Ketika misalkan kalau offline kan orang tua mempercayakan sepenuhnya di sekolah, Ya. orang tua tidak ikut andil istilahnya Ya, gitu ya. ya. Nah, ketika online seperti ini, apakah peranan sekolah terhadap pembelajaran online itu kepada anak-anak bagaimana Bun? Peranan sekolahnya, peranan Sekolah ya, pada saat online ya. Oh itu luar biasa sekali Pak Angga. Iya. Saya itu ya maksudnya gini ya, saya bersyukur saya tidak nyesel anak saya bisa masuk ke lingkungan sekolah ini. Karena apa Pak Angga? Saya merasa betul-betul tersupport, terbantu ya kan. Apalagi guru-gurunya yang komunikasi dengan saya pun enak ya kan. Lalu semuanya dibantu dari materi, jadwal pelajaran gitu kan. Ya mungkin sama saya butuh penyesuaian dan adaptasi, guru pun, anak pun. Tapi insya Allah dengan kita berkolaborasi ini ya kan, semuanya berjalan lancar sih Pak Angga. Alhamdulillah. Saya disupport luar biasa sama wala, sama guru-guru mata pelajaran semuanya ya kan. Dan ya semuanya kita mengikuti up to date lah ya gitu kan, beradaptasinya lebih cepat ya, karena apa ya Pak Angga, ya pandemi ini mau tidak mau kita jadinya harus lebih pintar, lebih gerak cepat untuk pinter lah Pak Angga gitu. Melek teknologi sebenarnya. Setuju, melek teknologi ya kan, yang tadinya kita nggak zoom-zooman, sekarang install Google Meeting, Zoom, lain-lain sebagainya, sign up, aduh luar biasa. Nah itulah kita. Jadi sekolah aman lah Bun ya, komunikasi. Aman, komunikasi lancar sama sekolah. Alhamdulillah ya Bun ya. Sekolah karena support. guru juga dituntut seperti itu Bun. Iya, alhamdulillah. Jadi Sekolah support. karena kita biasanya ngajar di papan tulis gitu Nah, kan. Sekarang harus bikin video pembelajaran. Betul. Itu kan untuk membantu supaya ketika anak misalkan lupa ketika mendengarkan, ada yang bisa dilihat di Google Classroom gitu, video pembelajaran untuk menunjang anak tersebut. Betul. Gitu. Nah Bunda, ini yang paling penting nih, berbicara mengenai mental anak ya Bun ya. Ya, ketika psikologis anak ketika belajar online itu seperti apa sih Bun? Apakah mengalami istilahnya gangguan atau seperti apa? Apakah anak ketika belajar online dari segi kepribadiannya itu terganggu atau bagaimana Bun? Kalau untuk kepribadiannya dia tidak terganggu selama itu dia Pak Angga, kita harus balance ya kan. Kadang anak-anak segini kan kita harus entertain juga perlu ya, walaupun tidak main seperti ke time zone, ke playground ya kan, karena kan memang masih suasana pandemi juga ya kan. Kadang misalnya mama abang mau Lego apa, kita beli lewat e-commerce atau apa gitu kan. Nah itu dia mood anak-anak penting, itu dia tadi Pak Angga, untuk dijaga. Karena kalau dia udah nggak happy di hatinya, dia nggak mau ngapa-ngapain Pak Angga. Saya pun sulit ya kan penetrasi untuk kayak ayo dong bang, masa ketinggalan misalnya kayak tahfiz bang, masa teman-temannya udah ini loh gitu. Kadang gini loh Pak Angga, saya pun kayak introspeksi diri. Kadang ekspektasi kami gitu kan sebagai orang tua tuh, anak setiap apa yang diajarkan guru harus langsung bisa, langsung nangkep, langsung pintar gitu kan. Kadang saya lupa dengan kondisinya. Oh iya, ini kan kondisinya seperti ini, kita harus pelan-pelan ya kan, nggak bisa langsung ekspektasi orang tua sekali belajar langsung hafal gitu. Itulah ya. Jadi pun jiwa-jiwa perfeksionis kita gitu kan, kita agak turunin sedikit lah standar kita gitu kan, yang nggak menuntut anak gitu. Tapi kalau untuk entertain anak, saya pengen ini, pengen itu. Kalau saya gini Pak Angga, saya akan memberikan apa yang anak itu butuhkan, tidak memberikan apa yang semua anak itu inginkan. Contohnya, mama abang pengen gadget misalnya, atau enggak mama abang pengen konsol, pengen PS gitu kan. Bang, menurut mama lebih baik iPad. Tapi abang di sini harus bijak. Kalau iPad apa? Nanti untuk belajar online gitu kan, untuk untuk kegiatan-kegiatan yang positif gitu kan, daripada PS nanti abang main PS terus gitu kan. Jadi oh iya ya gitu kan. Ternyata dia tuh butuh ini, jadi kita memberikan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Itu dia, karena keinginannya yang namanya anak iya dong, segalanya mau mungkin ya Pak Angga. Masuk kalau ke mainan supermarket aja kan, wah segala ingin diambil silakan kan? Pengen apa mungkin diborong. Tapi silakan yang kamu butuhkan. Kamu butuh apa? Pensil warna habis, ambil pensil warna gitu kan. Jadi untuk mental anak aman mungkin ya Bun ya? Insya Allah aman. Apa orang tuanya nih yang iya, orang tua justru sebenarnya ya. Yang orang tua
Karena kan tidak semua orang itu full time mami kayak Betul, Bunda di rumah betul, ya. Ada betul, yang betul, bekerja, betul, ada betul. yang tidak bisa mendampingi anaknya. Betul, mungkin betul, itu ya. betul. Jadi sesungguhnya yang terganggu malah kondisi Orang tua. psikis orang tuanya ya. Iya. Karena kan Pak Angga, Iya. tidak semua orang tua mungkin punten bukannya melek teknologi. Iya. Ini gimana sih gitu kan, ya kan? Dari hal-hal kecil aja bikin email itu gimana, ya kan? Mungkin masih ada beberapa yang sulit gitu kan untuk kaget langsung kita dengan kondisi seperti ini, gitulah. Ya, tadi menarik sih Bun. Ada ketika kita tahu anak apa yang anak butuhkan bukan yang anak inginkan. Ya. Tapi kan kita sebagai orang tua kadang istilahnya rasa hati kecil kita gitu ketika lihat anak merengek, mama pengen ini sampai nangis-nangis. Ya. Nah mungkin di situ ya Ya. saya harus banyak belajar nih karena sebentar lagi anak saya menuju ini. Sebentar lagi jajan Kinder Joy. Iya, betul. Sekarang tukang dagang semuanya mulai diberhentiin kan. Iya, pintar. padahal dia juga istilahnya usia segitu belum tentu mengkonsumsi itu ya. Kayak rujak bebek diberhentiin. Segala ya Iya. Maksudnya itu penting ya, Bu. Iya. Berarti apa yang anak butuhkan bukan yang anak inginkan. Iya. Boleh lah entertain yang anak inginkan sedikit, tapi ya itu lagi kembali lagi saya selalu tanya manfaatnya apa gitu kan, manfaatnya apa. Abang kalau iPad misalnya ya kan Abang bisa bikin komik, Abang bisa desain, bisa bikin apa-apa. Tapi kalau PS, aduh nanti Abang diupah waktu, main terus. Jadi kita tekankan dulu ke anak positifnya apa, negatifnya apa. Oke, Mama belikan gitu kan. Kan dia ini pengen dua-duanya, tidak satu yang dibutuhkan. Jadi dikasih dulu penjelasan supaya anak itu paham. Oh iya dong Pak. Ya, tapi kan karena anak itu istilahnya tidak mau tahu kondisi orang tua seperti apa gitu. Yang penting keinginannya terpenuhi. Nah itu yang harus saya belajar itu gimana caranya justru memanage diri kitanya ya Bun ya. Betul. Supaya meyakinkan anak tahu bahwa ini tuh kebutuhan kamu, bukan segala keinginan kamu itu belum tentu kamu butuhkan gitu istilahnya gitu ya. Betul. Bunda, jadi kalau suruh memilih berarti mending offline ya Bun ya? Oh iya dong, offline lah, kaditu gitu. Sana. Jadi mami di rumah bisa masak santai. Nah, kan enak-enak. Jangan apa-apa, nasi goreng lagi. Mie goreng kan kasihan juga. Pengen yang keren-keren, mandi agak lama dikit ya kan. Gitu. Bunda, ini nih saat mendengar kondisi pandemik mulai melandai Bun ya, mulai turun grafiknya, ada kemungkinan besar nih tahun depan sekolah itu akan offline 100%. Gimana tanggapan Bunda? Oke, pertanyaannya bagus. Iya, kayaknya semeringah gitu jawabnya tuh. Kalau offline tuh. Kalau offline tahun depan berarti tahun ajaran baru ini ya Pak Angga ya. Alhamdulillah. Ya puji syukur, saya senang ya dengernya. Insya Allah ya semoga nggak cuma di Indonesia, di dunia inilah COVID-nya udahan dong gitu kan ya, kasihan kita gitu kan ya kan. Cuman yang nggak tahu sih dengan katanya ada muncul varian-varian baru gitu kan. Cuman kalau saya lihat sekarang kondisinya sudah semakin membaik ya kan, saya pasti silakan gitu kan anak-anak sekolah dengan pasti mereka happy banget ya 100% ketemu di sekolah. Saya senang sekali, terutama anak saya mungkin ini yang dinanti ya kan. Mereka bisa merasakan sekolah yang normal, ketemu guru, ketemu teman-teman, walau tetap saya ingatkan tetap prokes ya kan. Kayak gitu aja sih Pak Angga. Jadi sekolahnya jelas akhirnya aku sekolah di bangunan sekolah. Bukan di kamar lagi. Iya. Dan satu lagi saya ingatkan kepada anak saya, walaupun nanti ya abang sekolahnya udah mulai offline, tetap moodnya itu harus dijaga, jangan sampai gini loh Pak, online males-malesan, udah mulai bete ya kan, dia semangatnya katanya offline, pada saat offline mulai lagi bangun paginya susah, ini dia happy di awal, itu dia gitu kan, konsistensi kita terhadap anak, makanya bangun pagi gitu kan, jam 5, paling siang setengah 6, karena walaupun kita rumahnya dekat dengan sekolah Pak Angga, ternyata ya macetnya luar biasa ya Pak Angga ya. Jadi itu dia, saya harus konsisten, orang tua harus konsisten. Kalau misalnya anak-anak gadget cuman sampai jam 8 malam, kita harus terus itu Pak Angga, dan kita harus kompak sama papahnya juga ya kan.
no gadget sampai jam segini, kamu tidur, besok bangun pagi, sekolah gitu. Gitu sih Pak Angga. Berarti kedisiplinan harus tetap dijaga ya penting, Bunda ya. Penting Iya. sekali Pak Angga. Soalnya yang saya amati tuh ketika sekolah online itu ya nggak semuanya ya. Mohon maaf anak-anak ada yang tingkat kedisiplinannya kita juga memaklumi Iya, gitu ya, iya. karena merasa mungkin sekolahnya yang penting kelihatan wajah saja. Ada yang alisnya doang. Ya, ada yang alisnya aja gitu kan. Ketika misalkan ketika Zoom, oh iya wajahnya ada. Ketika Pak izin ke toilet, lupa off cam gitu kan, masih pakai sarung kan. Masih pijamaan. Iya, ada kayak gitu ya. Jadi tetap mau online mau offline disiplin tetap dijaga iya, ya. penting. Iya, dan penting. sistem apa di rumah ketika penggunaan gadget dimulai dari jam segini sampai jam segini, Iya. mungkin lebih ke penerapan seperti itunya Bun ya. Iya. Oh, Memang gitu. kalau kayak disiplin gitu, nggak tahu ya. Saya tuh termasuk orang tua yang kayak agak strength gitu, agak-agak keras gitu kalau soal kayak gitu kan. Nggak ada nego-nego sama mama gitu kan. Ma, sebentar lagi lah gitu. Nggak, no, matiin, simpan gitu kan. Jadi, Kadang anak itu mencari celah ya Bun kalau Oh, kayak iya, gitu. iya. Sekali dikasih udah kesananya. nah, iya. Kadang kalau misalnya dia lagi liburan kemana sama saudaranya gitu kan, terus gadget terus kan itu nggak ke kontrol sama kita. Saya kayak silahkan kamu boleh gadget time hari Sabtu gitu kan. Kalau udah mulai Minggu, udah mulai persiapan sekolah dikurangi gitu. Boleh setiap hari. Saya juga nggak yang strict juga yang no gadget gitu kan, everyday enggak. Silahkan abis online, mama abang mau main Roblox ya sebentar, main Minecraft, dan saya juga harus tahu loh Pak, Iya. apa yang dia mainkan itu saya harus tahu gitu kan, apa sih gitu kan, karena kan saya takut Pak, apalagi kayak betul. YouTube itu punten nggak bisa kita kontrol. Iya, betul. Kadang ada aplikasi kan YouTube Kids Iya. untuk anak-anak ya, nggak mau dah, nggak seru gitu kan. Untuk YouTube yang lain saya tuh takut lah ada apa gitu kan. Jadi kalau game dia bilang, mama abang boleh download ini gitu kan, download ini boleh, apa sih itu, tentang apa sih gitu. Kadang kita pun jangan membiarkan anak kita untuk terus aja gitu kan sendirian asik, kita tuh dampingi lah gitu Iya. kan, pengen tahu apa. Kontrol Ibu ya. Oh, controlling, disiplin penting. Ya karena memang untuk zaman sekarang kayaknya ya Bun, untuk dijauhkan dari, kalau zaman saya dulu nih, kalau mau ulangan nggak boleh nonton TV, Iya. nggak boleh apa gitu kan, apalagi HP kan belum ada zaman dulu, Iya, kan. iya. Nggak boleh nonton TV kalau mau ulangan gitu. Tapi kayak kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya seperti itu. Anak-anak dijauhkan dari teknologi, malah kita Iya. membunuh masa depannya kayaknya gitu. Betul. Kita harus mengikuti kok, teknologi penting kok. Jadi memang mungkin kalau tantangannya memang itu mah secara global ya, Ya. kayak hoax gitu kan, kayak konten-konten pornografi gitu kan, digital. Yang penting controlling kitanya. Betul. Kata Bunda tadi, pengawasan kitanya harus tahu nih apa Iya. yang anak kerjakan di digital itu gitu ya. Iya. Gitu. Bunda, ini untuk dari segala sesuatu kejadian atau segala sesuatu istilahnya apa namanya ya? Ya kejadian pasti ada positif, ada negatifnya. Menurut Bunda nih, hikmah dari pandemi ini untuk Bunda atau untuk Ananda Erik sendiri itu apa Bunda? Hikmah pandemi luar biasa banyak Pak Angga. Banyak. Misalnya kayak Erik sendiri, hikmah positif ya ini ya. Dia tuh jadi banyak pengen tahu, mama pandemi itu apa, mama virus itu apa, mama hand sanitizer apa, kuman itu gimana. Jadi sekarang karena udah terbiasa ya dengan pola hidup kita yang seperti ini, dia nggak lupa apa-apa, cuci tangan, abis main cuci tangan, hand sanitizer gitu kan. Walaupun awal-awal apa sih nggak mau gitu kan, abang tuh ada kuman gitu kan. Aman kuman, jadi kita harus apa ya, kita orang tuh harus pinter ngejelasin bahasa anak-anak. Bang, memang nggak kelihatan, dia tuh mikroskopis, harus pakai ini loh bang, mikroskop liatnya gitu kayak gini di lab, kumannya ada, nah matinya pakai hand sanitizer. Oh gitu ya mah, gitu ya, hikmahnya itulah, dia semakin mungkin pembersih, dia tahu kalau abis main jam 4:30 waktunya mandi, aku udah nggak mandi gitu, karena dia tahu oh iya di luar itu abis main bola sama adiknya banyak kuman. Mandi, mama abang mau mandi biar kumannya hilang gitu kan. Dan kalau untuk saya sendiri apa ya, banyak sekali apa ya hikmahnya di sisi apa ya, kesehatan keluarga juga saya lihat kita sering-sering apa di rumah karantina gitu banyak kan, waktu bersama keluarga. Lebih ya itu dia Pak, banyak waktu, saya lebih kayak mengenal anak satu-satu gitu kan, bonding juga lebih biasanya kan
udah sekolah, udah mama udah nggak tahu apa-apa gitu kan, tapi sekarang saya kayak tahu keluh kesah anak gitu kan, gitu sih Pak. Iya. Jadi kalau untuk negatifnya mah gak usah diceritain ya Bun ya, kita udah terus dari yang sering kita interaksi jadi enggak gitu Iya, kan, iya, dari betul. bersilaturahmi itu berpapasan sekarang hanya video call Iya, gitu iya, kan. iya, iya, Ya itulah untuk hikmahnya mungkin yang tadi sudah Bunda ceritakan ya. Bunda terima kasih banyak sudah mampir ke Sama-sama. podcast Daun Hijau, podcast Iya. yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan apa yang Bunda ceritakan bisa memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat semuanya ya di rumah. Bunda terakhir nih, Ya, pesan-pesan deh Bun. Untuk para mami di rumah ya. untuk para mami ya, Iya. waduh. Ya untuk pesan-pesannya, untuk ya mungkin untuk semuanya lah, semua parents yang ada yang sedang menonton ini, itu dia tadi, kita sebagai orang tua ya kita sama-sama belajar ya Pak Angga ya, harus bijak. Itu dia memberikan apa yang anak butuhkan, harus bukan yang anak inginkan, harus pintar-pintar memilahnya itu aja gitu. Jadi harus garis bawahi nanti ada di bawahnya. Apa yang anak butuhkan bukan apa yang anak inginkan. Wah keren itu. Tepuk tangan dulu untuk bintang tamu yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya Bunda ya di rumah. Amin, Para amin. penonton juga ya, sahabat inspiratif Daun Hijau, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan di rumah. Sampai ketemu lagi di podcast Daun Hijau di chapter selanjutnya ya. Saya Angga Ardiansah atau yang biasa dipanggil Angga Barbel. Undur pamit. Terima kasih Bunda Nova. Sama-sama, Pak Angga. Salam sama Ananda Erik di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.